Shalom, selamat malam. Shalom. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala karena dikasih kepercayaan untuk membawakan firman pada malam hari ini. Dan ini untuk pertama kali saya bawakan firman di ibadah hari doa Kamis. Kita tidak akan berlama-lama untuk membacakan firman. Kita buka di Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Saya bacakan ayatnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di sini saya memberi tema tentang kekecewaan atau sakit hati. Hampir setiap manusia merasakan kekecewaan atau sakit hati itu, karena hanya Tuhan yang sempurna. Tapi kita percaya kok, setiap Tuhan pasti kita bisa harus mengampuni, walaupun itu butuh proses untuk mengampuni orang itu. Tapi percayalah, kita pasti bisa melakukannya itu dengan baik. Tapi kebanyakan orang berkata bisa mengampuni dalam mulut, tapi dalam hati belum tentu bisa melakukannya itu. Karena semua orang bisa berkata, aku mengampuni dia, tapi hati kita belum tentu bisa mengampuni dia. Apalagi setiap kita, contohnya ya dalam keluarga kita, misalkan keluarga kita lagi ada masalah, pasti ibu kita bilang, aku mengampuni kamu nak, tapi belum tentu hatinya bisa mengampuni anaknya. Tapi kalau kita percaya, kita belajar mengampuni orang, pasti semua Tuhan yang bisa belajar untuk kita mengampuninya itu. Di sini saya tidak berlama-lama, saya cuma memberikan ada beberapa tanda gejala orang yang menderita sakit hati. Yang pertama, ada kecenderungan penyanderaan atau dia pingin sendiri, dia nggak mau bersama teman-temannya. Di saat kita sedang kecewa, mungkin kita kita merasa kita dipojokkan atau kita dikucilkan oleh orang lain. Nah, sedangkan belum tentu orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kebanyakan orang sering mengecewakan itu seperti contoh kayak gini. Misalkan kita berbuat salah, orang itu selalu menyindir, selalu mengucilkan kita, pokoknya seolah-olah kita selalu salah di mata mereka. Sedangkan orang yang berbuat baik tidak dipandang, tapi kesalahannya selalu dipandang. Nah, belum tentu orang yang mengecewakan itu dia sadar apa yang pernah dia kecewakan kepada orang itu. Tapi kalau kita belajar mengampuni perlahan-lahan, itu semua pasti bisa. Tapi belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Itu semua harus butuh proses, berdoa sama Tuhan, bertanya apakah kita bisa mengampuni orang itu atau tidak. Karena mungkin kalau orang berkata begini, aku bisa mengampuni dia, tapi hati kalau masih melihat masih jengkel ya gimana? Kan kita nggak tahu perasaan orang masing-masing, melihat kehidupan kita pribadi kita masing-masing kan. Tapi percayalah, kalau kita bisa mengampuni orang itu, hidup kita bakal damai sejahtera dan sukacitanya selalu ada. Nah, tapi kalau orang itu sudah menyimpan rasa rasa kekecewaan yang sangat besar, itu sangat susah buat melepaskan. Kalau nggak kita bisa minta bantu doa kepada misalkan kayak orang yang bisa konseling kita buat bantu doa gimana cara kita melepaskan kekecewaan itu. Nah, tapi kalau kekecewaan yang masih sedikit ya masih bisa kita lepaskan. Tapi kalau udah menyinggung soal keluarga atau menyinggung soal perasaan, itu belum tentu orang bisa langsung melepaskannya itu, melepaskan kekecewaan itu. Karena setiap akar yang kita simpan semakin hari semakin banyak dan semakin menjadi banyak kalau kita lepaskan dari sekarang. Karena kalau kita menyimpan kecewa terlalu banyak, bakal menjadi akar kepahitan dan susah dilepaskan itu. Amin. Nah, pada umumnya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kalau mereka dikecewakan, mereka cuma berdiam diri, merenung. Kalau sudah berdiam diri, terus dia mencari tempat sendiri untuk menenangkan pikiran itu. Nah, itu mungkin orang berkata, itu kenapa? Apa ada perasaan, apa ada masalah? Pasti orang bisa melihat kita dari pribadi kita sendiri. Nah, kalau kita sudah merasakan itu ya minta ampunlah sama Tuhan, biar kita bisa belajar mengampuni orang itu.
Karena orang yang telah mengecewakan kita, dia belum sadar apa yang mereka lakukan. Tapi percayalah, kalau kita salah ya kita harus terima resiko apa yang kita tanggung di situ. Nah, jadi kalau orang itu mengecewakan kita, kita belajar mengampuni aja, walaupun secara semuanya belum bisa kita lakukan dengan baik, tapi kita harus butuh proses untuk itu semua. Terus di poin yang kedua yaitu dari tanda gejala itu merasa takut dilukai lagi. Seperti contoh begini, kita sudah memaafkan orang itu, tapi di saat kita melihat orang itu pasti kita ada rasa jengkel lagi, dongkol lagi. Mau siapa ya? Kita udah belajar melupakan, tapi setiap melihat orang itu rasanya ada rasa jengkel. Nah, tapi kalau kita sudah bisa melepaskan, berarti kita harus bisa mengampuni orang itu, dan kita harus bisa menegur dia dengan baik, terus menyapa dia dengan baik. Jangan sampai ada akar kepahitan dalam kehidupan kita sendiri atau hati kita sendiri. Contohnya keluarga kita yang menegur kita sendiri itu, pasti orang tua menegur karena kita salah. Belum tentu orang tua menegur kalau kita nggak salah. Tapi percayalah semua, kalau udah orang tua menegur atau misalkan saudara kita dekat menegur kita, berarti kita salah. Kita harus siap mendengarkan dan jangan sampai kita mengulangi lagi, itu kembali lagi. Karena kalau udah mengecewakan orang, pasti tidak akan bisa dipercaya lagi. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik, janganlah setengah-setengah. Kita harus bisa mengampuni orang itu dengan sepenuh hati. Kalau cuma setengah sama aja. Buat apa mengampuni orang kalau cuma setengah? Ujung-ujungnya apa? Kita bakal emosi lagi, bakal marah lagi, bakal jengkel lagi. Tapi kalau udah kita berdoa sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan bakal memulihkan hati yang terluka itu, atau memulihkan hati yang pernah disakiti oleh teman-teman atau saudara-saudara kita sendiri. Dan kehidupan kita pribadi kita masing-masing. Ada juga tentang keluarga kita sendiri yang menyakiti ibu kita, kan pasti kan ada. Setiap keluarga pasti ada masalah. Nah, kita belajar dari keluarga kita masing-masing aja. Dan jangan cukup sudah menyakiti orang lain, kita harus bisa belajar mengampuni dia. Terus perasaan peka yang berlebihan. Nah, gini, di saat ada orang dia sedang berbincang-bincang, terus tiba-tiba ada kita, dia diam, pas kita berperasa gini kan, orang itu pasti ngomong kita, dan kita nggak tahu apa yang mereka ngomongin. Nah, jadi di saat orang itu lagi berbicara terus kita datang, mereka diam, pasti kita merasa apa? Kita diomongin lah, dikucilkan lah, karena dipojokkan. Tapi yang kita nggak tahu kalau mereka itu mengatakan apa, berkata yang lain. Tapi itulah, jangan terlalu punya perasaan peka yang berlebihan, maksudnya perasaan yang terlalu gimana gitu, maksudnya biarlah orang berkata apa, kita nggak tahu apa yang mereka berkatakan, tapi jangan terlalu merasa orang tuh kayak mana ya, maksudnya jangan terlalu antagonis, jangan suka marah-marah atau jangan apa. Tapi memang orang itu kalau marah pasti kita ada salah, nah pasti mereka bakal menegur kita dengan baik kan. Tapi kita harus bisa menerima teguran itu, walaupun kita ditegur ya kita harus terima kalau memang kita salah. Dan jangan suka berburuk sangka kepada orang lain, ataupun suka mengucilkan orang-orang yang sering kita sakiti atau yang sering kita lukai. Belajarlah untuk kita bisa mengampuni orang itu, walaupun perlahan-lahan pasti kita bisa mengampuni mereka semua dengan baik. Dan janganlah kita kalau sudah berbuat salah mengulangi kesalahan itu, supaya orang yang kita kecewakan dia tidak pernah kecewa lagi dan bisa mulai memberi kita pengampunan sendiri kepada kehidupan kita masing-masing. Dan juga kita harus bisa menghargai orang kalau kita mau dihargai dengan orang lain. Janganlah suka, walaupun kita misalkan kita lebih senior atau junior, tapi kita harus menghargai orang yang lebih tua, walaupun dia junior, kita harus menghargai dia karena dia lebih banyak pengalaman daripada kita. Makanya walaupun contohnya kayak kalau kita lebih senior tapi dia umurnya lebih tua, kita harus menghargai umur yang lebih tua. Karena apa? Mereka banyak pengalaman dalam kehidupan mereka sendiri. Dan janganlah kita suka mencaci maki orang lain dengan menyindir, berbicara yang berkata-kata yang tidak baik dalam kehidupan kita di sini. Nah, terus di sini yang kedua, langkah-langkah penyembuhan yang mempunyai sakit hati. Yang pertama itu jujur. Nah, jika kita sudah berbuat salah, kita berkata jujurlah dengan orang itu supaya kita bisa
bisa minta ampun kepada dia dan dia bisa memaafkan apa yang kita perbuat selama ini. Kita harus berkata jujur dengan mereka. Dan janganlah kita berbohong. Kalau kita udah salah, kita harus jujur, jangan kita mengelak. Kita harus belajar jujur, walaupun perkara kecil pun kita harus jujur. Nanti suatu saat kita bakal buat perkara yang lebih besar. Kalau kita perkara kecil dan kita bohong, tapi perkara besar yang Tuhan sediakan buat kita tidak akan sanggup untuk menjalankan itu semua. Jadi belajarlah jujur dari perkara kecil, dan nanti kedepannya kita bakal mendapat lebih lagi perkara yang besar dari Tuhan. Kita bakal lagi diuji iman kita untuk menghadapi kehidupan kita ke depannya gimana, kita nggak tahu. Tapi percayalah, Tuhan selalu membuat kita lebih baik lagi ke depannya kalau kita bisa berkata jujur dari sekarang. Terus di poin yang kedua, kita harus mengampuni. Nah, kata mengampuni ini mungkin orang sering berbicara, aku bisa mengampuni dia, tapi belum tentu hati kita. Kita bisa berbicara dengan berkata-kata dalam mulut, kita mengampuni, tapi hati kita belum tentu bisa mengampuni orang itu. Mungkin ada orang yang bilang, udah kita bisa mengampuni mereka, tapi belum tentu hati kita bisa menerima dengan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, jadi kalau kita udah bisa belajar mengampuni, kita belajar jujur, pasti Tuhan bakal bisa juga memberikan kita untuk menjadi hidup yang lebih baik, atau mengubah kehidupan kita yang dulu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi semua itu kita serahkan kepada tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kita perubahan yang terbaik. Perubahan itu dari pribadi kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau orang lain nyuruh kita berubah, tapi kalau hidup kita nggak berubah, nggak bisa. Karena kehidupan itu berubah dari kehidupan pribadi kita sendiri. Kita percaya, kalau kita misalkan orang lain bilang, kamu ubah hidupmu, tapi kalau hidup kita sendiri, pribadi kita sendiri nggak berubah, kita nggak akan bisa. Percuma orang bilang berubah, tapi kalau hidup kita nggak bisa berubah, ya sama aja itu kalau dibilang kosong lah. Karena kenapa? Pribadi itu pribadi kita yang menjalani kehidupan kita semua, dan kita juga yang bisa mengubah hidup kita sendiri. Ya kita harus belajar minta ampun sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita merenungkan apa yang kita perbuat, apa yang kita pernah mengucapkan orang lain itu. Ya kita harus belajar minta ampun sama Tuhan semuanya. Dan jangan sampai gara-gara masalah kecil itu menjadi akar pahit, menjadi rasa kecewaan yang sangat dalam atau disimpan secara itu. Kalau bisa ya, kalau udah ada masalah, yang udahlah kita minta maaf baik-baik, pasti Tuhan bakal belajar kita buat mengampuni orang itu walaupun itu menyakitkan. Nah, terus tips agar tidak mudah sakit hati. Di sini yang pertama, jangan berharap bahwa tidak akan ada orang menyakiti kita lagi. Gak ada, semua orang pasti bakal ada yang mengecewakan. Hanya Tuhan yang tidak pernah menyakiti kita, hidup kita sama sekali. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan, punya banyak orang manusia banyak kesalahan, tapi hanya Tuhan yang tidak pernah menyakiti kita. Kita boleh bersahabat, kita boleh cari teman, tapi suatu saat mereka juga bakal mengecewakan kita, sahabat kita sendiri. Dengan cara apa? Ya dia berbicara, pokoknya ngocok-ngocok itu dengan siapa? Itu sakit hati kan. Nah, kita ini manusia, nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Setiap manusia pasti ada masalah, dan setiap manusia pun pasti ada jalan keluar. Tapi percayalah, kalau kita siap sakit hati, berarti siap Tuhan yang akan belajar menyempurnakan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa sempurna, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita lagi. Jadi janganlah kita berharap kalau kita tidak sakit hati, pasti semua bakal merasa sakit hati. Contohnya bukan anak muda, orang tua pun sakit hati karena anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh dari kehidupan pribadi kita dan keluarga kita sendiri. Contohnya kita berbuat salah sama orang tua, pasti orang tua menegur, kenapa kamu selalu mengecewakan orang tua? Pasti berkata gitu. Tapi ya itulah, karena manusia itu gak ada yang sempurna. Walaupun kita bilang kita sempurna, pasti kita suatu hari kita bakal mengecewakan orang-orang itu, dan mereka pun pasti bakal menegur kita lagi. Terus yang kedua, bila ada orang menyakiti, kita harus bisa, jangan kita basuh dengan dendam. Nah, misalkan kalau ada orang menyakiti kita, jangan kita basuh dengan kejahatan lagi. Kalau bisa kita doakan dia. Kalau orang itu mengecewakan kita, harus kita doakan dia supaya kita juga minta ampun, dan dia juga bisa merasakan kalau kita salah, ya berarti dia juga bisa merasakan apa yang kita perbuat. Jadi jangan kejahatan dibalas dari kejahatan, justru kejahatan dibalas dengan doa. Kalau kita udah berdoa, pasti orang itu bakal sadar, dan janganlah mempunyai dendam kepada orang-orang terdekat atau
orang-orang yang telah mengecewakan kita, kita harus belajar mengampuni mereka. Di poin yang ketiga yaitu saat ada orang yang menyakiti saudara, anggaplah itu sebagai teguran kita. Nah, jika kita manusia ini, kalau kita tidak dikasih permasalahan, atau kita dikasih masalah, mungkin Tuhan tidak sayang dengan kita. Tapi kalau kita masih dikasih masalah, Tuhan berarti dia bakal mencari orang buat menegur kita. Nah, berarti Tuhan masih sayang dengan kita. Tapi kalau Tuhan mendiamkan kita dengan tidak dikasih masalah, tidak ditegur, mungkin kita berkata, ikut Tuhan itu enak, padahal tidak. Ikut Tuhan itu tidak mudah, banyak masalah, banyak kehilangan, tapi itulah teguran dari Tuhan. Tuhan itu menegur dia melalui orang-orang terdekat kita. Seperti kayak kalau kita punya abang, ya mungkin abang itu menegur kita kalau kita salah. Nah, Tuhan tidak menegur langsung ke kita, tapi dia menegur melalui orang-orang terdekat kita, seperti teman-teman kita, orang-orang yang maksudnya yang mereka sayang dengan kita, pasti dia bakal menegur kita. Nah, kalau kita udah siap ditegur, berarti jangan kita berbuat jangan kita mau tidak boleh, harus siap. Nah, terus kita buka di Roma 28. Roma 8 ayat 28. Satu orang membacakannya. Kemudian firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kan dibahas tentang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, seperti kita ini, kita harus mengasihi sesama kita. Karena apa? Tuhan aja mengajarkan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita bisa mengasihi sama kita juga bakal bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau sama kita tidak bisa mengasihi, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi belajarlah kita mengasihi sama kita, belajar kita menolong sama kita, dan jangan meremehkan orang itu. Walaupun misalkan contohnya orang itu kebanyakan biasanya orang cuma memandang dengan sebelah mata. Dia bilang, orang itu tidak, tapi kita percaya semua Tuhan kasih mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Dia. Dan setiap orang yang mengecewakan itu kita harus mengasihi dia, dan dia juga bakal didatangkan kebaikan oleh Tuhan. Dan janganlah kita janganlah kita menyerahkan semua itu pada Tuhan, karena kita percaya Tuhan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus di poin keempat yaitu ketika saudara sakit hati, hendaklah saudara mengerti bahwa situasi itu merupakan sarana pendidikan. Nah, di saat kita merasa sakit hati, berarti iman kita diuji. Kita harus bisa, itu pendidikan dalam rohani kita atau dalam hidup kita. Kalau misalkan dalam pendidikan kita kan ditegur soal mata kuliah, pelajaran, tapi kalau dalam rohani kita yaitu hati kita yang ditegur oleh Tuhan. Jadi jika hati kita sedang sakit hati, berarti apa? Itu merupakan sarana pengujian untuk hati kita semakin hari semakin kuat dibentuk oleh Tuhan. Karena itu hati kalau semakin hari didiamkan dia tidak akan bisa. Tapi kalau Tuhan menguji kita melalui iman atau melalui hati kita, percayalah iman kita semakin hari semakin kuat, dan kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Dan jangan jauh kepada Tuhan. Jika kita sakit hati, jangan kita jauh kepada Tuhan. Kita harus lebih dekatkan lagi kepada Tuhan. Kita minta doa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Biarkan semua Tuhan yang serahkan kepada Tuhan. Kita harus lebih percaya lagi. Terus yang kelima, terimalah orang-orang yang menyakiti saudara dengan kasih. Nah, terimalah orang-orang yang menyakiti saudara dengan kasih. Jika orang itu mengecewakan, harus kita rangkul. Jangan kita diamkan, jangan kita jauhkan. Harus kita rangkul, kita omongin baik-baik, ditegur, kita harus terima. Dan janganlah kita tak acuh kepada orang itu. Tapi kalau misalkan memang kita salah, kita harus siap ditegur. Kita siap terima resikonya. Dan mungkin itu emang teguran dari Tuhan, dan kita harus belajar menguatkan hati kita supaya kita siap ditegur kalau kita melakukan kesalahan. Kita buka di Roma 15 ayat 7.
Saya bacakan Roma 15 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, sebab itu terimalah satu. Kita harus terima teman kita yang sudah menyinggung kita, menyakiti kita, seperti Tuhan menerima untuk kita muliakan, memuji nama Allah. Nah, jadi janganlah kita harus bisa lebih lagi belajar mengampuni dalam situasi apapun itu, dalam keadaan apapun itu. Dan kita harus lebih lagi bisa belajar dari apa yang kita pernah lakukan, apa yang kita rasakan. Kita harus bisa belajar, dan kita harus bisa belajar mengampuni orang-orang itu. Dan janganlah kita menjadi akar pahit dalam kehidupan kita, karena sangat sulit kalau sudah menyimpan akar pahit, tidak bisa dilepaskan lagi. Kalau tidak butuh pengampunan sedikit, tidak bisa. Nah, kesimpulannya di sini, akhirnya pertimbangkanlah keadilan Tuhan, bagaimana Allah akan menyerahkan kepada situasi atau emosi yang jarang bisa kita andalkan oleh pribadi sendiri. Dan janganlah suka sindir menyindir orang atau mengecewakan orang itu. Dan kalau memang tidak suka orang, misalnya kalau memang dia tidak suka dengan kita, langsung ditegur. Jangan dibisiki dari belakang atau jangan diomong itu dari belakang. Lebih baik teguran nyata daripada teguran sementara. Jadi gak apa-apa, walaupun kita ditegur, kita harus siap semuanya itu, dan kita harus belajar mengampuni orang itu. Sekian dan terima kasih dari khotbah malam ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.